Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Badanku, pikiranku, hatiku, fresh. Kelas 4A. Bertahan profil pelajar Pancasila. Berakhlak, beriman, Berkegiatan global. mandiri, berharap kritis, bergotong royong, kreatif. Oke, baik anak-anak hebat ibu semuanya. Hari ini sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang tanggal 30, berarti yang berdoa absen 3. Siapa? Absen 3. Kayak Alia, silahkan Alia pimpin doanya. Belum siap, Bra. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 4 mana suaranya? Iya dong. Coba tengok kanan dan kirinya. Iya dong. Adakah bangku tak berpenghuni? Ada. Siapa hari ini yang tidak masuk? Iqbal. Kenapa Iqbal? Sakit. Kita doakan semoga Iqbal cepat sembuh dan bisa kembali ya belajar bersama kita ya. Untuk meningkatkan nasionalisme kita ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib Halo Halo Bandung terlebih dahulu. Silakan Ica maju ke depan. Halo Bandung. Baik, anak-anak, coba sekarang hentikan apapun yang sedang kamu lakukan. Ambil posisi duduk secara nyaman. Oke. Gerakan secara perlahan otot-otot bahu, pergelangan tangan, dan gerakan secara perlahan jari-jarimu. Sekarang letakkan lenganmu di paha atau di atas meja. Asalkan itu membuatmu bisa duduk dengan nyaman. Sekarang pejamkan mata kalian. Pejamkan matanya semuanya. Tarik nafas. Rasakan udara masuk ke hidung dan keluarkan melalui mulut. Bernafaslah dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, keluarkan. Sekarang sambil menarik nafas, pikirkan. Mata kalian tetap terpejam. Apa yang sedang ada dalam pikiranmu? Apa yang sedang kamu rasakan? Sedih, marah, takut, kesal, cemas. Lepaskan semua pikiran yang mengganggumu tadi. Dan siap menerima pelajaran baru dengan pikiran yang tenang. Listrik dan juga gaya magnet, hanya beres dan geser. Tak lupa gaya otot dan juga gravitasi. Itu semua sifat dan macam gaya. Nah, dari lagu tadi ya, kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat
gaya terus macamnya. Apa saja macam gaya yang sudah kita pelajari? Gaya otot, gaya Gaya pegas. Baik. Nah, sudah 3 macam gaya yang sudah kita pelajari. Sekarang kita akan mempelajari tentang gaya magnet. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siapa yang mau membacakan? Yang pertama, acungkan tangan. Oke, Melati, silakan bacakan. 1. Melalui praktikum, peserta didik dapat menyeleksikan benda-benda yang dapat dan tidak dapat ditarik magnet dengan kritis. Baik, yang pertama itu. Yang kedua, siapa yang mau? Kiki? Sok, silahkan Ki. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat magnet dengan gotong royong. Baik, nah itu 2 tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini. Nah, sekarang sebelum ke materi magnet nih, Ibu mau tanya dulu, sejauh mana kalian mengenal magnet dari pertanyaan yang pertama, apa pengaruh gaya magnet terhadap benda? Siapa yang mau menjawab? Apa pengaruh, apa Ki pengaruhnya? Akan saling menempel, betul, Melati. Kiki, terus apa lagi? Ada lagi? Jawabannya akan tarik menarik, ya bagus, bentar ya. Sekarang pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara magnet dengan benda lainnya? Apa Abdul? Tidak akan saling menempel. Oh, kalau benda lain tidak menempel, kalau magnet menempel, bagus ya. Baik, Ibu ingatkan lagi kesepakatan kelas kita ya yang sudah kita sepakati bersama di awal terkait pembelajaran. Nah, Ibu harap kalian bisa menerapkannya setiap hari dan dalam pembelajaran hari ini ya sekarang. Lomba duduk rapi. Siap-siap duduk rapi. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ibu ada sebuah video tentang magnet. Kalian perhatikan dengan baik ya tentang materi magnet dalam video berikut ini. Magnet dan sifatnya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet, sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi, tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya batu magnesian. Magnesian atau Magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Manisia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Coba dari video tadi, apa saja sifat-sifat magnet? Yang pertama, Cung, siapa yang mau? Cung? Pak? Saling tarik menarik. Saring tarik menarik, tadi kata Haidar, saling tolak menolak. Berarti sifat magnet itu yang tadi kata Melati kata apa? Memei sama Haidar, kutub yang sejenis akan didekatkan maka akan saling tolak. Ini sejenis tidak ini? Ini? Ini berbeda jenis ya. Yang ini utara, yang ini jika kutub yang berbeda jenis didekatkan maka akan tarik menarik.
Ingat tuh, yang merah dan yang biru didekatkan akan, kalau yang biru dengan yang biru akan tolak menolak. Terus apa lagi selain itu? Apa nih? Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari, kemudian atau kobalt. Nah, selain dari bahan besi, baja, nikel atau kobalt dapat ditarik sama magnet tidak? Hah? Tidak bisa. Nah, nanti kita akan temukan jawabannya ya ketika kalian praktikum, benar atau tidak ya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ujung kutubnya itu memiliki gaya magnet yang paling apa? Besar. Paling besar. Jadi tarikan magnet yang paling besar itu ada di mana? Ujung magnet. Ujung magnet. Ya. Tapi kita buktikan ya sekarang, benar tidak nih ada penghalang kertas. Siapa yang mau maju ke depan? Buat bantu ibu untuk mempraktikkan ini. Siapa saja boleh. Kiki mau? Boleh Kiki maju ke depan. Ini penghalang ya. Ini benda yang terbuat dari besi ya. Ini magnet. Apakah betul ini dihalangin tapi tetap magnetnya bisa? Ki, coba dipraktekkan Ki. Ini tempelin ke kliponnya. Gituin Ki kertasnya. Oke, sekali lagi. Berjalan tidak? Tetap menempel tidak? Berarti betul ya, sifat magnet itu bisa menembus penghalang. Tapi kita coba sekarang kalau penghalangnya ini nih. Apa ini? Bisa nggak gaya magnet ini nembus ke sini? Tahu dari mana? Coba Abdul sini praktikan. Betul apa tidak? Coba. Bisa tidak? Tidak ya? Oke, berarti penghalangnya itu harus disesuaikan dengan magnetnya. Kalau magnet yang kecil nih, ya, kalau penghalangnya kertas yang tipis itu masih bisa ya menempel. Tapi kalau udah penghalangnya tebal, itu gaya magnetnya akan semakin berkurang. Baik. Nah, coba sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke. Sekarang Ibu kan kemarin sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita mau tahu nih apakah betul sifat-sifat magnet seperti itu bisa menempel di benda besi ya, atau yang tidak menempel di benda yang tidak besi, yang tidak terbuat dari besi ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ini apa? LKPD ini namanya ya, lembar kerja peserta didik. Kalian tiap kelompok harus bergotong royong, harus bekerja sama mengerjakan praktikum yang akan Ibu bagikan di sini sesuai LKPD-nya. Nah, baik. Bahan-bahannya, alat-alatnya sudah disiapkan? Sudah. Ada semuanya? Ada. Untuk pengerjaannya, kalian bisa lihat di sini ada pengertian dari gaya magnet itu sendiri. Kalian bisa baca terlebih dahulu. Setelah itu ada tujuan pembelajaran dan ada petunjuk belajar. Sebelum mengerjakan LKPD, kalian baca terlebih dahulu petunjuknya. Baru nanti dikerjakan, dipraktikkan bersama teman-teman, ya. Ya, semua. Udah semua. Sendok. Nah, coba lihat kan di sini nih ada alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Udah semua belum di sini? Menghapus enggak? Nah, berarti berapa? Apa? Nggak bisa. Coba nih dan. Tuh bisa tuh. Berarti matina titanium. Aluminium. Nah semua Bu. Ya, udah berarti ya? Udah semua. Nah, sekarang berarti tinggal lembar yang ini. Nah,
Tulis. Bisanya? Benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Dari mana jawabannya? Dari mana jawabannya? Dari hasil yang mana jawabannya? Coba Ibu tanya. Hasil praktikum kalian yang mana benda-benda apa saja yang bisa ditarik sama magnet? Ya, bisa kalian lihat nih referensinya dari ini. Cok. Dia keras. Angkat ini tidak. Ayo. Nah, Haida kamu ada ini 3. Apa yang bisa? Lalu tuliskan Kertas. Bisa tidak itu kertas? Ya, karena ada magnetnya di sini. Kalau cuma sama kertas aja nih, coba perhatikan. Nempel tidak? Berarti lembar ya. Yang mana? udah yang ini Udah, semuanya udah. Yakin? Udah semua? Yang di sini. Ya, betul, Mut. Jam, sini jam. Ikutan. Bisa di sini. Enggak. Nah, kalau udah ini, kalian bisa jawab pertanyaan yang lembar selanjutnya. benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Yang pertama, kelompok. Apa itu? Magnet batang. Oke, kelompoknya Melati, Kiki, Dias, Jabar, sama Fahira. Maju ke depan. Boleh di tengah aja di sini, ke sebelah sini. Jabar, Dias, sini. Oke, mulai Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melati. Nama saya Dias. Saya akan mempresentasikan yang telah saya diskusikan dan kelompok saya yang telah kami praktikum. Ya, apa saja? Yang pertama, yang ini. Oke. Benda apa saja yang bisa menempel ditarik oleh magnet? Sendok, penggaris besi, paku, koin, gunting. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Sama? Sama jawabannya? Sama. Berarti benda-benda itu terbuat dari apa? Besi. Oke, pintar. Terus benda yang tidak dapat ditarik apa? Penggaris plastik, kayu, penghapus, kertas. Ada yang berbeda? Ada. Ada kelompoknya mana? Acungkan tangan. Haidar ya? Apa bedanya Haidar? Kertasnya gimana? Kelompoknya Haidar. Oh, koin. Berarti kalau kertas dapat ditarik tidak kelompoknya Haidar? Tidak. Oke, jawabannya benar. Asila tidak di sana? Oke, berarti sama semuanya ya? Oke, dapat kita simpulkan bahwa benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu apa saja? Benda-bendanya?
sendok, penggaris besi, paku, koin, gunting. Ya, berarti benda-benda itu semuanya. Coba Ibu angkat benda-bendanya. Yang ini angkat sendok, yang ini angkat gunting, yang ini angkat koin. Terbuat dari apa itu? Besi. Oke, bagus. Sekarang, oke. Merapatkan pintu kulkas, pemilihan barang besi pada tempat barang bekas, dan penggerakan kereta cepat. Oke, ada yang beda manfaat magnet? Kelompok Bilqis? Ada yang beda manfaatnya? Apa jawabannya kelompoknya Bilqis? Untuk mendorong pintu kulkas. Cuma satu. Kalau kelompok Melati apa? Nah, kelompok magnet ini. Yang koin beda. Ya, apa? Yang koin beda dapat ditarik magnet. Oh, dapat ditarik. Oh, yang koin beda. Kalau ini punya kelompok ini tidak dapat ditarik. Kalau kelompok Memeng, Dapat ditarik. kalau kelompok Bilqis, koin kita buktikan ya. Yang siapa yang betul? Oke. Coba Asila ini, Haidar sini ke depan, Haidar di sini. Ini Haidar apa namanya? Coba ini ditarik magnet bisa tidak? Oke. Bisa tidak? Oke, bisa. Berarti jawabannya koin itu bisa ditarik oleh magnet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Sekarang tadi sudah presentasi dua kelompok ya ke depan. Dan itu tadi kelompoknya apa ini magnet sudah memberikan tanggapannya. Kelompok apa ini magnet jarum sudah memberikan tanggapannya. Semuanya sudah benar. Mari kita simpulkan sebenarnya apa saja benda-benda tadi kan ada nih. Kalau kelompoknya Haidar itu koin itu tidak dapat ditarik. Kalau yang 3 kelompok itu bisa ditarik koinnya. Nah, kita sekarang bisa simpulkan bahwa yang pertama sifat magnet itu dapat apa? Menarik. Tarik menarik. Ibu tanya nih, kelompoknya Bilqis. Oke. Sifat magnet itu apa? Yang pertama dapat apa? Menarik. Dapat menarik benda apa? Terus apa lagi selain besi? Baja. Terus kobalt. Betul, Mel. Jadi benda yang dapat ditarik oleh magnet itu adalah benda-benda yang kita bisa sebut dengan benda magnetis. Benda magnetis itu adalah benda yang terbuat dari besi, baja, nikel, dan kobalt. Benda selain itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya, benda apa saja yang tidak dapat, tadi yoga yang tidak dapat ditarik oleh magnet ketika yoga praktikum. Kayu, terus selain kayu apa? Selain kayu, kertas, terus apa lagi? Plastik, penghapus, terus apa? Koin. Oke, baik. Koin itu bisa ditarik atau tidak tadi? Nanti perbaiki ya. Jawabannya koin itu bisa ditarik oleh magnet. Kemudian selain itu apa? Bisa apa? Bisa menembus penghalang. Betul, kalau Mei pintar bisa menembus penghalang. Terus apa lagi? Mempunyai berapa? Mempunyai apa? Bilqis mempunyai berapa? 2 kutub. Ada kutub apa saja? Pintar. Terus selain mempunyai 2 kutub, jika
kutub utara dan kutub utara didekatkan akan apa Alia? Pintar. Akan saling tolak. Kalau sejenis dengan sejenis didekatkan akan saling tolak. Sekarang coba kalau yang utara dan selatan, kutub utara dan selatan didekatkan akan apa, Jabar? Utara, beda di utara, sama selatan berbeda kutub didekatkan akan apa? Tarik, menarik, betul tidak? Betul, akan tarik, menarik. Kutub yang paling besar ada di ujung magnet. Baik, Cung, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Terkait tadi. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Kalian kerjakan secara mandiri. Sekarang udah tidak kelompok lagi. Ya. LKPD-nya disimpan dulu, bukunya disimpan dulu karena kalian tadi sudah mengerti dan sudah paham nih semuanya ya. Sekarang Ibu akan mengetes. Kalian tulis nama berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. Tuh. 2, 3, 4, 5 ya. Tuh. Pertama kalian tulis nama, kemudian kelas, nomor absen. Waktunya 10 menit untuk mengerjakan. Naki. Tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang gaya magnet ya. Kita simpulkan dulu. Tadi kita belajar tentang apa saja? Ada apa saja? Sifat magnet yang terdiri dari yang pertama itu bisa menarik, menolak, mempunyai dua kutub. Kutub apa saja? Kemudian bisa apa? Bisa menembus penghalang. Kemudian betul Ki, bisa menarik benda tertentu yang terbuat dari apa? Kobal, betul. Nah, sekarang Ibu akan melakukan refleksi dari pembelajaran kali ini yang akan kita lakukan bersama ya. Tadi kalian senang tidak belajar seperti itu ya? Senang tidak hari ini? Nanti jawabannya di sini ya. Apa yang belum kalian pahami, tulis di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang gaya gravitasi ya. Macam gaya, salah satunya gaya gravitasi. Kalian belajar dulu di rumah apa itu gaya gravitasi. Nanti minggu depan kita akan belajar itu. Mbak, kalian perhatikan di sekeliling kalian. Ada sampah tidak di sekeliling kalian? Kalau ada sampah silahkan dibuang dulu keluar, nanti masuk lagi. Sudah beres pembelajaran hari ini. Semoga kalian senang ya. Bisa pembelajaran ilmu yang kita dapat hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa bermanfaat untuk kita. Nah, sekarang kita baca doa untuk pulang ya. Kan dipimpin oleh sekarang Melati ya sebagai ketua kelas. Silakan Melati pimpin doa pulang. Duduk siap, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Akan kami sukses, kami sayang.
I love you. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.